Luar biasa. Iya, kita kembali lagi dalam hadirat Tuhan dan dalam ibadah pada Minggu pagi tanggal 29 Maret ya 2020. Dan kalau hari-hari ini kita masih ada di rumah, belum bisa berkumpul bersama dalam ibadah raya yang bersama-sama di gedung gereja. Dan hari-hari ini waktunya juga diperpanjang sampai tanggal 19 April. Nah, kita punya waktu di rumah, mari kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga, jaga hati, jaga pikiran, jaga seluruh hidup kita, sehingga kita jaga kesehatan juga, supaya kita tidak terjangkit dengan penyakit atau apapun juga, tetapi kita tetap kuat, kita tetap sehat di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang jaga hati? Karena ketika hati kita mulai kecut dan tawar, di situ terletak apa? Kekuatan kita akan menjadi lemah. Nah, kalau kita mulai tawar hati, kita akan menjadi lemah. Kalau kita menjadi lemah, kita akan dikuasai oleh berbagai macam penyakit. Gampang kita diserang. Oleh sebab itu, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga seluruh hidup kita, jaga seluruh kesehatan kita, bahkan keluarga kita yang di rumah pun kita perhatikan, kita menjaga baik. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang kita lakukan, mereka lakukan tetap dalam pengawasan. Amin, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang Tuhan katakan buat kita dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, saya akan bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saya ulangi sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari kita tekun mengerjakan firman itu, ya, terus menerus, mengerjakannya terus menerus. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, berarti apa? Kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Allah tinggal dalam hidup kita. Kalau kasih Allah tinggal dalam hidup kita, kita tidak marah, kita tidak kesal, kita tidak simpan sakit hati, kita tidak apa lagi. Nah, berbagai macam hal yang buruk jangan kita simpan di dalam hati kita, ya. Kesal jangan simpan di dalam hati kita, sakit hati jangan taruh dalam hati kita. Kalau kita taruh itu dalam hati kita, maka kita akan mengalami penurunan. Kekebalan tubuh kita akan turun, dan berbagai macam sakit penyakit akan menyerang kita. Bahkan virus pun akan menyerang kita. Kenapa? Dengan gampang imun tubuh kita menurun dan kita akan diserang. Oleh sebab itu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar apa? Kehidupan. Tuhan bilang terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh saling sayang satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan ketakutan itu sendiri akan lenyap dari hidup kita. Nah, kita perhatikan baik-baik di situ. Di sini yang dikatakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Coba kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat 15. Saya akan bacakan.
Roma 8 ayat yang ke-15 dia bilang begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kenapa? Kita masih menjadi budak siapa? Menjadi budak iblis. Kalau kita menjadi budak iblis, kita akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Dimanapun kita berada, kita akan mengalami ketakutan. Ya, di jalan kita takut, di rumah kita takut, di sekolah kita takut, di pekerjaan kita takut. Semua kita mengalami ketakutan. Kenapa? Kita ada dalam perbudakan. Yang membuat kita jadi budak siapa? Iblis yang membuat kita jadi budak. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita keluar dari situ. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah itu hidup dalam tinggal dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, Dia yang menjadikan kita siapa? Mengangkat kita sebagai anak, bukan lagi budak, tapi sebagai anak. Nah, kalau kita sebagai anak, kita punya power yang luar biasa, kita punya kuasa, kita punya wibawa, kita punya otoritas yang Tuhan berikan pada kita untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Karena musuh kita ini yang kecil. Firman Allah berkata, roh yang Allah tempatkan dalam diri kita ini lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Setiap roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, roh yang kecil ini kok kita takut? Ya, penyakit itu kita takut, corona kita takut. Nggak perlu kita takut, tapi kita percaya sama Tuhan. Kalau firman Allah dari minggu-minggu yang kemarin itu dikatakan bahwa apa? Kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, berarti apa? Kasih kita menjadi sempurna. Ya, kasih kita menjadi sempurna. Karena apa? Kita melekat dengan Tuhan, bukan melekat pada dunia, bukan melekat pada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Tapi kita melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, dengar itu kebenaran. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita menjadi kuat. Kalau kita menjadi kuat, apa yang bisa melawan kita? Nah, apa yang bisa menyerang kita? Penyakit bisa menyerang kita, maut bisa menyerang kita, nggak bisa. Karena apa? Kita ada dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, tanpa seizin Tuhan, rambut di kepala, sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh ke bumi. Berarti apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita. Amen. Karena kita ini biji mata Tuhan. Amen. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari ini, tapi kita percaya sama Tuhan, melekat dengan Tuhan erat-erat, jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Ya, jangan pernah melepaskan tangan Tuhan. Bukan kita cari berkat Tuhan, tetapi kita cari perkenanan Tuhan. Ya, kita cari perkenanan Tuhan. Ketika kita mencari perkenanan Tuhan, segala berkat itu akan dengan sendirinya. Waktu ini, hari-hari ini, yang hari-hari yang sukar, yang sulit Tuhan, bukan hanya lagi bicara tentang corona, tapi udah bicara tentang krisis. Ya, bicara tentang krisis hari-hari ini. Ya, bicara tentang bagaimana kalau kita melihat sekarang dolar di atas 16.000. Nah, semua orang berteriak. Sekarang semua berhenti dari kegiatan, tidak sekolah, tidak gereja, tidak kerja, semua ada di rumah. Nah, kalau kita punya persediaan banyak di rumah, wow, luar biasa.
Tapi kalau kita lagi berjuang setiap hari untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa hidup dengan baik. Nah, ini yang luar biasa. Karena apa? Andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, pegang erat-erat sama Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita melekat dengan Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, kita pasti ada di situ. Amin. Karena apa? Kita melekat. Coba lihat perangko nempel di surat, apakah dia gampang terlepas? Tidak mungkin. Begitu dia disobek, itu akan membekas di situ. Tapi Tuhan mau kita menjadi seperti itu, melekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Kita melekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan diri kita daripada rekatan ini. Ketika kita melepaskan diri kita dari rekatan dengan Tuhan, nah, apa yang terjadi? Hidup kita akan penuh dengan susah. Hidup kita akan menderita. Hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Hidup kita akan penuh dengan begitu banyak pergumulan. Nah, memang kita akan hidup dalam Tuhan punya banyak pergumulan, tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ini Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita, bukan kita yang memberi. Karena kita punya banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga, mari sering kita baca firman, kita berdoa, dan sering itu kita lakukan. Supaya apa? Kita kuat dengan Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, menjadi melekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sekalian, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Ketika kita mulai kecut dan tawar hati, kita akan mengalami penurunan yang drastis. Kita akan terjun bebas. Oleh sebab itu, jangan pernah lakukan itu. Tetapi mari percaya sama Tuhan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga seluruh hidup kita. Supaya apa? Kita tetap kuat dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan yang terbaik. Kita menjadi sama seperti apa yang Tuhan katakan tadi. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Nah, roh yang menjadikan kita ini anak Allah. Nah, kalau kita sudah diangkat menjadi anak, berarti apa? Berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi melekat bersama dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Tuhan, tanda-tanda milik Allah. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat merongrong kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kita. Tidak ada satu penyakit pun yang dapat menyerang kita. Kenapa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Yesus. Siapa yang mau ganggu? Apa yang mau ganggu sama kita? Oleh sebab itu, kalau kita jaga hati, kita hidup benar dengan Tuhan, maka semuanya akan aman dan terpelihara sempurna. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di hari-hari ini. Di situ dia katakan bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, oleh roh itu di dalam diri kita, kita punya keberanian datang menghampiri Tuhan, datang berdoa dengan Tuhan, datang baca firman dengan Tuhan, dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Nah, kita kembali pada ayat yang tadi, firman Tuhan yang tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di situ dibilang apa? Sebab ketakutan mengandung hukuman. Di sini dikatakan bahwa sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Nih, kalau kita takut berarti apa? Ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah dengan kita.
Nah ini yang salah itu yang harus kita perbaiki. Nah segera cari yang salah itu dan kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita biarkan yang salah itu terus menerus merongrong hidup kita. Nah ada sesuatu yang salah dengan hidup kita, segera bereskan dengan hidup dari hidup kita, sehingga kemuliaan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Nah ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Nah, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi siapa yang takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Berarti apa? Kasih kita mulai terbagi. Kasih kita mulai terbagi. Terbagi pada dunia ini, terbagi pada hal-hal yang lain. Nah Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau diduakan. Ya, Tuhan tidak mau diduakan, tetapi Tuhan mau supaya apa? Hanya pada Dia segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi yang lain. Oleh sebab itu, kasih itu akan menjadi sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan ia tidak sempurna. Kalau kita takut berarti kita tidak sempurna dalam kasih. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut lagi dalam menghadapi apapun juga. Nah, ada satu ayat terakhir. Iya, saya akan bacakan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, banyak orang bilang Allah kasih kita cobaan sampai kita mesti takut, kita mesti begini. Tidak, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu yang dibikin oleh kita sendiri, dibuat oleh kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Kalau kita menyalahkan Tuhan berarti apa? Kita tidak ada bersama dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita tidak ada dalam kebenaran. Di situ dikatakan, coba, kalau kita tahu firman Tuhan, kalau kita tahu kebenaran itu, sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Iya kan? Kebenaran itu, firman itu akan memerdekakan kita. Di sini dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi jangan pernah bilang ini ketakutan yang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan itu kepada kita. Yang memberikan itu adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri yang melakukan hal yang salah, hal yang bodoh. Makanya jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Makanya jangan bodoh. Iya. Nah itu ya Bapak, ada bilang jangan bodoh. Ya, melainkan roh yang membangkitkan apa? Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Nah, roh yang membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Berarti apa? Kalau kita penuh dengan sukacita, ya, kita percaya sama Tuhan, ya, kita mengundang Tuhan setiap hari hidup dalam kita, perbaharui hidup kita. Pagi hari kita firman Tuhan bilang setiap pagi itu selalu baru. Kenapa? Kita ada bersama dengan Tuhan tiap hari. Kita ada bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan setiap firman itu selalu baru. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan, berkatnya yang juga baru setiap hari. Nah ini luar biasa, yang terus kita kerjakan, yang terus kita lakukan. Dan Tuhan mau kita menjadi kuat. Ya, Dia. Dan di sini dikatakan bahwa apa? Yang membangkitkan kekuatan, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru. Bangun pagi semangat, bangun pagi berdoa, bangun pagi baca firman dengan Tuhan, semangat. Dan ini luar biasa. Dan kasih Allah itu terus menyertai kita, ya, memimpin kita dimanapun kita berada. Kasih Allah itu terus melimpah dalam hidup kita. Amin. Bukan kita disenggol dikit kita langsung naik pitam,
kurang ajar, ada segala macam kata-kata kotor mulai keluar, ya, kebun binatang mulai keluar. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Dan juga ada ketertiban, ya, tertib dalam menyatakan, menjalankan, melakukan kebenaran firman itu. Terus tertib, apalagi yang sekarang ini himbauan-himbauan dari pemerintah. Nah, ini kita mesti perhatikan dengan baik-baik. Duduk diam di rumah, ya, duduk diam di rumah, jaga supaya semuanya tidak tenang. Gak usah keluar dulu, gak usah keluar kota dulu. Tapi hari-hari ini banyak orang berbondong-bondong mudik. Nah, berbondong-bondong mudik, tapi sampai tempat tujuan mereka dikarantina lagi 14 hari. Nah, ini yang terjadi. Kemarin saya dengar berita ada di Kebun Jeruk ini dikarantina selama 14 hari. Semua digembok dalam satu masjid dan tidak kemana-mana. Karena mereka dari luar kota, ratusan orang digembok, dikarantina. Nah, baru pulang, tidak ketemu keluarga, semua ada di satu tempat selama 14 hari dan dijaga ketat sama ABRI, sama tentara, sama polisi. Nah, saudara bisa bayangkan betapa hidup yang tidak bisa bikin apa-apa. Karena apa? Kita tidak tertib. Sudah dibilang kita jangan berangkat, jangan bepergian, tapi kita tetap melawan. Kita tetap bahwa kita ini hebat. Nah, saya dengar berita lagi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada yang membuka, yang udah meninggal, membuka lagi plastik peti dan juga plastik itu merobek. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan, kalau dikatakan orang dalam pengawasan, berarti mereka diperhatikan secara khusus. Nah, ini satu keluarga yang begitu dekat, sangat disayangkan itu terjadi. Nah, itu tidak boleh terjadi dengan kita. Apa yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, ini mari kita tertib, hidup dengan tertib. Jangan kita buat hal-hal yang bodoh sehingga apa? Akan merugikan kita sendiri. Nah, kalau merugikan kita sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang-orang yang di sekeliling kita. Gak perlu kita salahkan karena bodohnya kita sendiri, salah kita sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita takut menghadapi apapun juga. Amin. Walaupun kalau dikatakan virus itu begitu luar biasa, tetap dia tidak luar biasa, ya. Dia tidak luar biasa. Saya katakan lagi, dia tidak luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu lebih luar biasa, ya. Karena apa? Dia memberikan segala yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah memberikan yang buruk buat kita. Oleh sebab itu, datang pada Yesus, ya. Saudara yang belum bertobat, datang pada Yesus. Saudara yang belum mengenal Tuhan, datang pada Yesus. Biar Yesus pulihkan hidup saudara. Kalau Yesus yang pulihkan hidup saudara, saudara akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Hari-hari ini semua dilanda oleh ketakutan. Bukan hanya di negara kita, tapi di berbagai-bagai belahan dunia, semua mengalami ketakutan yang besar. Kenapa? Oleh karena virus yang kecil ini. Kenapa? Di situ ada intimidasi, di situ ada roh ketakutan di balik, roh-roh intimidasi dan roh-roh ketakutan di balik itu. Nah, mari saat ini kita sama-sama kita mau perangi, ya. Bapak Gembala kita yang telah pernah mengajarkan kita doa peperangan dari waktu yang lama, waktu yang lalu. Nah, ini kita pakai doa peperangan ini. Kita gempur, kita lawan, kita hancurkan segala musuh kita. Karena apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Dia harus takluk, ya.
Dia harus takluk, bukan kita yang takluk kepada dia, tapi dia yang harus takluk. Roh-roh ini harus takluk kepada kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut. Saya ulangi lagi firman Tuhan yang tadi. Di sini dikatakan bahwa, coba perhatikan baik-baik, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Jadikan firman ini rema dan remata bagi kita semua. Jadi firman itu tetap tinggal dalam hati kita dimanapun kita berada. Ini menjadi memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, dan membakar hati kita dan membuat roh kita terus menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Mari tutup Alkitab. Bapak Ibu, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Walaupun kondisi hari-hari ini tidak baik, tetapi kita bawa hidup kita, serahkan hidup kita dalam Tuhan. Orang yang takut, orang yang tidak sempurna dalam kasih. Oleh sebab itu Tuhan mau kita sempurna dalam kasih. Kasih yang sempurna itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita ambil, kita melekat dengan Tuhan, melekat dengan Yesus. Kalau kita melekat dengan Yesus, segala hal-hal yang buruk ini akan berlalu dari hidup kita. Dia tidak pernah menyentuh kita, karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu. Mari terus Engkau berbicara di dalam hati kami masing-masing. Engkau lawat kami yang di rumah, Engkau jamah kami yang di rumah. Seberapa banyak kami yang mendengarkan, mengikuti live streaming ini, Tuhan, lawat kami, jamah kami, nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari taruh kasih itu di dalam hidup kami, dan biarlah kami pegang teguh akan kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan kepada kami, memberikan damai sejahtera yang penuh dengan sukacita Allah yang hebat di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis yang mereka kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan berikan kekuatan baru. Engkau pelihara mereka seperti biji mata-Mu. Engkau jagai mereka, keluar masuk mereka, dimanapun mereka berada. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, karena mereka juga melekat kepada Engkau, Tuhan. Mereka melekat kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Hamba telah selesai berbicara, Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau meneguhkan, menguatkan, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Yesus, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu, nanti ada website kita. Bapak Ibu boleh share, boleh buka website ini, gbibukitkalvari.org. Jadi kalau Bapak Ibu buka, dan nanti ada yang menuntun Bapak Ibu untuk sehingga di website ini kita punya aplikasi sendiri. Jadi kita bisa buka, kita bisa lihat renungan harian setiap hari diupdate. Jadi Bapak Ibu bisa baca, menjadi kuat di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Ya, nah, renungan harian dalam hari-hari ini karena percetakannya untuk bulan April itu tidak ada dalam bentuk buku, jadi kita lewat website. Ya, jadi Bapak Ibu boleh
tiap hari baca melalui website bisa. Jadi buka aplikasinya, nanti jangan lupa GBI Bukit Kalvari itu disambung terus .org. Buka di sana dan simpan aplikasinya. Jadi bisa tiap hari kita dapat renungan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Dan jangan lupa kita akan memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tetap Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang ada, yang sudah sudah dikirim ke Bapak Ibu, bisa dikirim ke nomor itu, ya, rekening gereja. Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan masuk dalam peperangan rohani, dan saya percaya bahwa kalau kita sama-sama berperang, kita akan melihat kemenangan yang besar akan terjadi. Amin. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Mari pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah Yesus. Seluruh kami beserta dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Bungkusi Tuhan rumah kami masing-masing. Bungkusi Tuhan dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Bungkusi segala harta benda milik kami, pekerjaan, pelayanan kami, bisnis kami, usaha kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Bapa bungkusi dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana juga Tuhan kami juga meminta perlindungan Allah yang hebat atas tetangga kiri kanan kami, semua yang ada di sekeliling kami dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami. Tuhan jagai, Tuhan bungkusi dengan kuasa darah Yesus. Di mana tempat tinggal kami juga Tuhan bungkusi dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau kenakan seluruh selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, sepatu kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, yaitu pedang roh yang disertai dengan doa yang tiada berkeputusan. Kami kenakan kuasa nama Yesus, kami kenakan pikiran Kristus, kami kenakan hikmat Allah dari tempat yang maha tinggi, kami kenakan kuasa nama Yesus, kami kenakan kuasa darah Yesus, darah anak domba yang tercurah di Bukit Kalvari, yang punya kuasa yang dahsyat dan ajaib, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Di dalam nama Yesus kami kenakan doa dan puasa, kami kenakan pujian dan penyembahan, kami kenakan kesatuan roh, kami kenakan bahasa roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kenakan seluruh selengkap senjata Allah ini. Kami bawa kuasa dan otoritas wibawa Allah. Kami mau ikat setiap orang-orang kuat, setiap penguasa-penguasa di udara, setiap roh-roh jahat, setiap penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, bahkan setiap roh-roh yang bergantayangan di sekeliling kami, bagikan singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan kami. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman, tertarus dan jurang maut. Dalam nama Yesus, setiap roh-roh intimidasi, setiap roh-roh ketakutan, setiap roh-roh virus ini Tuhan yang berterbangan di sekeliling kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman, tertarus dan jurang maut. Engkau tidak punya kuasa atas hidup kami. Kami milik Yesus, kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah yang mahal, itu darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ikat juga segala sihir, mantra, tenungan, telepati, ilmu-ilmu pelet, ilmu tenung, ilmu rogo, semua berbagai-bagai macam ilmu sihir yang dilepaskan hari-hari ini. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan yang ditujukan dalam hidup kami hancurkan kuasanya
dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ikat juga segala kutukan, hujatan, sumpah, serapah, kata-kata kotor, maki-maki yang ditujukan bagi kami, ditujukan bagi gereja, ditujukan bagi jemaat, ditujukan bagi bisnis-bisnis yang kami jalankan hari-hari ini, untuk menghancurkan kehidupan kami. Tolak kami, patah kami, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut. Terima kasih Bapa, kami hancurkan segala kekuatan-kekuatan ini, segala roh maut ini kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang berperang menggantikan kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau telah memberikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami telah dipulihkan, kami telah dibebaskan Tuhan. Kami menang dalam setiap pertempuran, setiap peperangan ini, karena Allah yang memberikan kami kemenangan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Di dalam nama Yesus Kristus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat menikmati hari Minggu.